Nah, teman-teman, kita masih di episode 6 ya, tetapi part kedua gitu ya. Di mana sebelumnya kita ada ketinggalan karena khawatir video yang terlalu panjang gitu ya, maka kita pisahkan aja. Dan di video sebelumnya kan kita sudah membuat apa namanya untuk register ya, proses registernya yang ini ya, membuat model dan validasi untuk form register. Dan di video ini masih episode ke-6 tapi part kedua, membuat libraries untuk hashing password dan langsung kita coba implementasi nanti ke form registrasinya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya teman-teman untuk mengubah plain text yang kita terima dari inputan user itu menggunakan algoritma hashing tertentu gitu ya. Supaya password kita tidak mudah ditebak gitu kalau database kita bocor. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin ya di controllers terus out. Nah, ini ya. Mana nih? Di inputan inputan passwordnya. Yang di sini ya, kan kita masih teks biasa ya, langsung kita terima inputannya. Ini tidak disarankan gitu ya. Kita menggunakan hashing sederhana saja, tetapi kita buat fungsi khususnya supaya kita bisa gunakan berulang begitu. Oke. Pertama kita akan membuat fungsi khusus di mana bagusnya ya. Sebenarnya bisa di helper, bisa juga di library sih ya. Nah, kita gunakan library sini aja lah ya. Di libraries kita buat satu buah file, namanya misalnya hash.php, begini ya. Nah, apa fungsi yang kita buat? Pertama, tentu kita buka tag PHP dulu ya, karena kita menggunakan PHP. Oke, saya tutup sidebarnya biar lega gitu ya. Pertama kita atur dulu deh namespace-nya, namespace gitu ya. Eh, kita arahkan ke app library ya. Nah, begini, app libraries. Nah, di sini kita akan buat fungsi ininya, buat kelas baru ya, supaya nanti objeknya bisa kita gunakan. Namanya kita samakan aja dengan nama file yang ada di sini, misalnya kelas, nama nama kelasnya adalah hash. Nah, gitu ya. Kemudian apa saja isinya? Pertama nanti apa namanya? Buat hashingnya, buat hashing passwordnya maksudnya. PWD. Kita buat fungsi khusus misalnya apa ya? Public karena kita akan gunakan nanti ya. Kita gunakan fungsinya public static deh ya. Supaya tidak bisa bisa dipanggil di kelas turunannya. Kemudian metodenya apa? Metodenya misalnya apa ya? Bagusnya make gitu ya. Nah, return type-nya tidak perlu dan di sini nanti dia akan menerima satu parameter dari inputan. Nah, nanti kita inputkan ya, inputannya di sini baru kita kembalikan tuh. Return nilainya menggunakan password hash ini. Lalu dari mana itu? Dia ada dua parameter di sini teman-teman kalau kita lihat ya. Ada input dari inputan yang dari usernya dan kemudian algoritmanya apa? Kita gunakan apa ya? Password bcrypt aja deh gini. Nah, ini ya. Jangan lupa titik koma di sini. Ini pertama. Kemudian untuk cek ini cek password gitu ya. Cek password antara yang ada di inputan dan database kita. Uh, match PWD ini aja deh untuk matching passwordnya. Sama kita buat satu buah metode lagi ya. Ini tipenya public dan static ya. Nah, ini kita udah ini pembahasannya di OOP ya teman-teman ya. Dan nama fungsinya apa? Sebenarnya bebas ya. Misalnya apa ya? Misalnya cek deh atau verify. Nah, gini. Verify gini aja loh ya. Nah, untuk ini khusus ini kan tidak ada dua parameter. Yang pertama itu input passwordnya ya. Nah,
Gimana cara penulisannya ya? Ya dah, inputan aja. Dua parameter di sini teman-teman, input. Parameter pertama input, yang kedua itu nanti ini yang dari database tuh kita cek db pwd gitu aja deh ya. Db password, nah biar jelas gitu. Db password. Baru kita cek kan jika password verify-nya itu valid gitu ya. Artinya apa? Artinya antara inputan dan DB passwordnya itu sama. Maksudnya apa? Antara inputan yang diinputkan oleh user dengan database yang ada, sorry, dengan password yang ada di database itu memang sesuai gitu ya, matching gitu, maka kita kembalikan nilainya true gitu ya. Kalau sebaliknya, jika tidak matching, maka nilainya adalah false. Nah, begini. Terus selesai nih teman-teman, fungsi password hashing kita selesai. Bagaimana cara penggunaannya di sini, begitu ya. Di passwordnya kita kembali ke controller out ya. Nah, pertama tentu kita panggil dulu kan library-nya. Panggil libraries hash. Cara panggilnya sama dengan model ya, karena beda posisi aja. Use app, nah, libraries, lalu nama file kita apa, hash. Nah, begini teman-teman. Lalu selanjutnya langsung deh kita gunakan di sini. Setelah dipanggil tadi ya, setelah dipanggil kita gunakan di password. Password kita blok dulu, lalu saya Ctrl X, lalu saya panggil fungsi hashnya. Hash titik dua make gitu ya. Karena akan kita buat kan. Nah, ini kan untuk membuat nih fungsi make untuk melakukan hashingnya. Begitu teman-teman. Nanti yang semula dari plain text itu akan dilakukan hashing menggunakan password bcrypt ini. Oke. Oke, kita coba jalankan projectnya. Jalankan projectnya PHP Spark Serve. PHP Spark Serve. Jalankan seperti ini. Kita coba ini ya. Ini database saya kebetulan kosong ini. Kemarin kan teks biasa aja yang tersimpan, dan saya coba tes@gmail.com dan 123, passwordnya juga 123, konfirmasi passwordnya. Register now. Pendaftaran akun berhasil. Kita cek gitu ya. Nah, passwordnya sudah di hashing. Artinya bukan plain text seperti ini lagi gitu. Bukan seperti itu lagi, tetapi sudah di hashing begitu. Selesai ya. Kita lanjut ke video berikutnya.